kita berhasil menangkap satu orang tersangka inisial NS di daerah Rawalumbu, Kota Bekasi, berikut barang bukti 2,2 gram daun ganja. Kemudian kita berhasil mengembangkan kepada tersangka IM yang ternyata IM menjualkan ganja kepada NS. Pada hari yang sama, jamnya 23.00, kita menangkap tersangka IM di daerah Sunter dengan barang bukti 1,10 gram daun ganja kering. Kemudian selanjutnya kita mengembangkan lagi yang ternyata IM mendapatkan barang bukti dari saudara F dan berhasil kita amankan yang bersangkutan di lokasi yang sama, hanya jaraknya yang berbeda, yaitu F dengan barang bukti 1,16 gram. Berikut tersangka lain yaitu BA dan DW yang katanya mereka mendapatkan barang bukti tersebut secara patungan dan membelinya dari saudara AR. Dan akhirnya kita mengembangkan kembali kepada saudara AR yang berada di daerah Sunter juga, hanya lokasinya berbeda. Dan dari saudara AR kita mendapatkan 34 tanaman ganja yang berada di dalam polybag. Itu setinggi ada yang 30 cm, kemudian ada yang 1 meter dan 60 cm. Berikut ganja kering yang di dalam ember beratnya 383 gram. Dan dari situ kita juga mengembangkan kembali bahwa ganja kering itu didapat dari saudara AJ. Akhirnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 4.00 kita mengamankan saudara AJ di daerah Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan ternyata saudara AJ ini sebelumnya telah menjual sekitar 1 kilo ganja ya kepada saudara AR yang ternyata barang tersebut sebagian sudah dijual. Dari hasil pemeriksaan dan interogasi kepada 7 orang tersangka, diantaranya saudara AR menjelaskan bahwa tanaman ganja ini mereka sudah melaksanakan sekitar 3 bulan yang lalu. Berarti pada saat mulai pandemi COVID-19 mereka sudah beraktivitas. Terhadap 7 orang tersangka ini sudah kita lakukan proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut dan ditangani oleh Satres Narkoba, dan kita kenakan pasal 114 subsidia 111 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pak, budidaya ganja ini sudah produksi atau sudah katakanlah sudah panen mereka bagaimana? Dari informasi yang bersangkutan, saudara AR menjelaskan bahwa sementara hanya untuk konsumsi sendiri. Namun kenyataannya ya dari hasil pemeriksaan dan olah TKP ditemukan ganja kering lain di dalam ember, dan yang ganja kering ini mendapatkan dari saudara AJ. Oleh karena itu ini kita akan kembangkan terus ya, mendapatkan bibitnya dari mana, kemudian ketika sudah waktunya panen itu akan dijual kemana atau memang dikonsumsi kemana saja, ini akan kita kembangkan. Mereka ini komplotan satu saling kenal? Mereka pada dasarnya itu awalnya tidak saling kenal ya, tapi karena melihat dari urut-urutan ya mendapatkan barang bukti itu berarti sebelumnya saling kenal antar satu yang lain. Jadi misalnya tersangka 1 ya dengan 2 itu saling kenal karena memang tersangka 1 mendapatkan barang bukti dari tersangka 2. Tapi kalau misalnya tersangka 1 dengan 7 ini karena memang tidak berhubungan langsung, kemungkinan mereka tidak saling kenal. Cara menanamnya dia otodidak atau gimana, Dan? Ya,
Mereka juga tentunya juga mempelajari ya bagaimana cara budidaya ganja ya, di dalam rumah, kemudian juga memanfaatkan ya polybag yang ada, kemudian juga suhu tubuh, suhu sekitar itu juga diperhitungkan ya, karena ketika misalnya suhunya tidak cocok ya, atau terlampau panas atau terlalu dingin, tentunya juga ini proses pertumbuhan tidak maksimal. Ditemukannya di ruang apa? Ini di teras atas, ya, teras atas di daerah Sunter, Jakarta Seluruh Utara. kawan yang ini ada berapa? Ada 34 ya, tanaman ganja yang berada di dalam polybag dan pot ya, berbagai ukuran, ada yang 30 cm, 60 cm dan 4 meter. Selain ini selain ganja ada sabunya nggak? Tidak ditemukan barang bukti lain kecuali HP yang memang digunakan untuk alat komunikasi ya, antara mereka, dan juga rokok yang berada dalam yang isinya daun ganja. Oh, intinya Ya. ulang 8 TKP yang harus ini. Dari urut-urutannya, pertama di Rawalubu, Bekasi Kota, kemudian daerah Sunter, ya, itu Jakarta Utara, ya. Itu berurut-urutan, jam 23.00, kemudian jam 23.10, kemudian jam 23.45, dan terakhir di daerah Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, berarti ada 5 TKP yang kita lakukan pengembangan terhadap pengungkapan kasus narkoba. Sejauh ini ada perlawanan dan dari mereka selama Saat terjadinya proses penangkapan tidak ada perlawanan, karena kita juga dalam hal ini ya pengungkapannya sesuai dengan prosedur ya, kemudian juga SOP, dan anggota dalam ini juga terlatih ya untuk melakukan penangkapan, sehingga dalam penanganan tidak mengalami kesulitan. Oke.